Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil yang sudah dibuat yang berjudul monitoring suhu akuarium untuk budidaya ikan cupang. Yang disusun oleh yang pertama ada Rahmatun Firamadani, Siska Widiani, Aura Rindata Mazahra, Felisa Rahmawati, dan saya Rohmani. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Rohmani. Pendahuluan. Ikan hias merupakan salah satu hewan peliharaan yang digemari oleh para pencinta ikan hias. Ukuran tubuh, warna, dan bentuk menjadi alasan para pencinta ikan hias memutuskan untuk memelihara ikan hias air tawar. Salah satu ikan akuarium air tawar favorit bagi pecinta ikan akuarium adalah ikan aduan. Cupang adalah sejenis ikan yang nama latin yaitu genus beta. Ikan ini juga memiliki bentuk dan karakteristik yang unik dan seringkali agresif untuk mempertahankan wilayahnya. Cupang dengan kualitas terbaik biasanya memiliki sirip dan ekor berwarna cerah yang terlihat indah. Ciri lainnya adalah tidak ada celah antara sirip bawah dan sirip ekor atau sirip punggung. Ikan cupang juga memiliki alat pernapasan tambahan yang biasa disebut labirin yang berfungsi untuk mengambil dan menyimpan oksigen lebih banyak. Ikan cupang termasuk hewan yang agresif sehingga harus diberikan perawatan yang baik dan benar agar bisa tumbuh secara maksimal dan sehat. Sehingga kita harus memilih tempat yang nyaman untuk ikan cupang tersebut. Jika tidak memilih akuarium sebagai tempat tinggalnya, maka pilihlah akuarium yang berukuran 19 liter. Dan volume air normal untuk ikan cupang adalah 40-60% dari akuarium. Suhu yang terbaik untuk ikan cupang adalah 25-30 derajat Celcius. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelalaian pecinta ikan hias pada saat memelihara ikan cupang adalah dengan cara membangun suatu sistem akuarium yang dapat mengatur suhu secara otomatis melalui web. Maka dari itu menemukan ide dengan judul monitoring suhu akuarium untuk memelihara ikan cupang berbasis IoT, Internet of Things, bertujuan untuk memudahkan pencinta ikan hias cupang agar lebih mudah dalam memantau dan mengenali suhu air akuarium ikan cupang dengan melalui web tanpa harus mendatangkan tempat akuarium. Selanjutnya ke Siska. Rumusan masalah. 1. Bagaimana memonitoring suhu akuarium untuk budidaya ikan cupang di sebuah web. 2. Bagaimana cara menyalakan buzzer dengan menghasilkan bunyi jika suhu akuarium terlalu panas atau dingin. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Yang pertama itu ada ISP8266. Yang kedua ada sensor DS18B20. Yang ketiga ada bahasa pemrograman C. Yang empat ada sistem Arduino. Yang kelima ada MQTT, yang termasuk MQTT broker, publikasi, dan subscribe. Yang keenam itu ada Tani yang termasuk buzzer. Yang ketujuh ada breadboard. Yang kedelapan ada kabel jumper. Di sini ada alat-alat IoT yang kelompok kami gunakan. Ini ada kabel USB, ada node MCU, kabel jumper, breadboard. Di sini ada buzzer dan ini ada air dengan sensor DS. Kesimpulannya, alat yang kita buat berguna untuk membantu seseorang dalam budidaya ikan cupang. Alat ini dapat mendeteksi suhu air di dalam akuarium yang digunakan sebagai tempat tinggal ikan cupang. Ikan cupang tersebut sehingga jika suhu di atas 30 dan di bawah 25, maka alat tersebut akan berbunyi dikarenakan suhu air tersebut kurang atau lebih dari suhu normal. Alat ini juga dirangkai menggunakan software Arduino, ESP2866, MQTT, buzzer, sensor DS18B20 sehingga alat ini sudah dapat menampilkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan menampilkan
tampilan codingannya. Source code-nya di sini kami ada 3 source code, yaitu source code untuk Arduino-nya, software Tony-nya, dan di Sublime. Nah, di sini ada beberapa library yang kita include. Di sini ada library ESP8266, PubSubClient.h, Arduino JSON.h, OnWire.h, Dallas Temperature.h. Ini untuk library Dallas Temperature-nya. Dan di sini ada buzzer, kita menggunakan pin D3. Di OnWire busnya kita menggunakan pin D4 ini untuk sensornya. Nah, di sini ada untuk connect ke Wi-Fi-nya. Nama Wi-Fi-nya kelompok 3 IoT tanpa password. Terus MQTT servernya kita menggunakan broker.hivemq.com. MQTT portnya 1883. Nah, ini ada function untuk stop Wi-Fi-nya, connecting to, nanti akan mengeluarkan output seperti ini, lalu akan keluar nama Wi-Fi-nya. Di sini ada bakal ada IP address-nya. Ini untuk IP address Wi-Fi lokalnya. Nah, di sini ada variabel suhu dengan tipe data float. Di sini ada function reconnect, itu untuk connect ke MQTT-nya. Jika connect akan mengeluarkan output connected, jika violate akan mengeluarkan output violate. Try again in 5 second. Di sini ada function untuk buzzer nyala, digital red buzzer high. Ini untuk buzzer nyalanya, delaynya 10 detik. Buzzer low-nya delaynya 500, yaitu setengah detik. Di sini untuk void stop-nya, serial begin-nya kita menggunakan 115200. Di sini ada sensor begin-nya untuk memulai baca sensor. Pin mode ini untuk inisialisasi buzzer sebagai output. Stop Wi-Fi, client set server, di sini ada MQTT server sama MQTT port, dan client set callback. Di sini ada void loop, itu buat kalau suhunya nyala di atas 30 maka buzzer akan menyala. Ini gunanya untuk menyalakan buzzer. Nah, jika suhu di bawah 25 itu buzzer juga akan menyala. Dan di sini gunanya untuk menyalakan buzzer. Nah, kalau misalnya di antara 25 sampai 30 itu buzzernya itu akan mati. Dan ini nih akan dikirim per 2 menit. Nah, untuk contoh itu karena 2 menit terlalu lama, ini untuk contoh kita menggunakan 10 detik. Jadi di sini ada sensor request temperature, itu untuk baca sensornya. Sebelumnya kita ada variabel suhu ini sama dengan sensor get time by index. Nah, ini untuk public message-nya langsung output datanya itu yaitu suhu akuariumnya. Kita coba di serial monitornya. Nah, di sini karena outputnya karena suhunya 26, maka buzzernya akan low. Tapi kita akan coba untuk suhunya lebih dari 30. Nah, buzzernya sudah menyala karena lebih dari 30 suhunya. Selanjutnya di sini ada untuk connect ke database-nya. Yaitu kita menggunakan program Python. Dan di sini ada 3 library. Yang pertama itu ada import paho.mqtt.client as.mqtt. Di sini juga ada import mysql.connector. Di sini juga ada import JSON. Dan di sini itu ada database.
Ini itu untuk koneksi ke database-nya, dan di sini itu adalah nama tabelnya. Di database ini kita ada user dan password. Nah, di sini kita memasukkan usernya itu root dan passwordnya itu tidak ada. Dan nama database-nya itu Project IOT. Lalu di sini jika terkonek itu bakalan memunculkan tulisan connect with result code. Lalu nah, ini kita memasukkannya itu dari tabel suhu. Tabel project kolom. Dan ini SQL itu buat tambahin data ke database. Lalu di sini ada tampilan webnya, itu kita menggunakan Sublime. Di sini ini halaman yang ini itu tuh untuk menampilkan auto refresh. Jadi PHP ini untuk melakukan auto refresh atau refresh otomatis sehingga tidak perlu di refresh lagi oleh kitanya. Nah, di sini ada second atau sec itu 10 yang artinya 10 detik. Nah, di bawahnya ada meta yang mendukung untuk melakukan auto refresh. Nah, lalu di bawahnya itu ada connection MySQL Connect, yaitu ada username-nya root dan passwordnya itu kosong, dan di sampingnya ada project database yaitu namanya Project IOT. Nah, lalu di bawahnya itu ada select from project, itu project adalah nama tabel yang sudah dibuat dalam database Project IOT. Nah, lalu di bawahnya lagi itu ada nama kolom yang ada di tabel project, yaitu nomor, temperatur, dan waktu. Lalu di bawahnya ada pengisiannya itu. Nah, ini adalah tampilan webnya, yaitu berisi tentang nomor, waktu, dan temperatur. Bakal auto refresh setiap 10 detik. Jadi bakalan muncul data terbaru setiap 10 detik sekali. Nah, bisa dilihat ini auto refresh karena kita tidak merefreshnya, dan data terbarunya berada di atas. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.